Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famia Turizkia, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen kelas MN18F. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis properti pada Pesona Ciganitri di Subang. Diminati baik oleh para investor maupun bagi masyarakat secara umum. Investasi di sektor properti merupakan investasi jangka panjang dan juga termasuk aktiva multiguna. Salah satu jenis properti tersebut adalah tanah kafling yang menjadi kebutuhan untuk mendirikan hunian. Tidak sedikit orang membeli tanah kafling hanya sekedar sebagai investasi saja, mengingat harga tanah yang cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bisnis. Nama Pesona Ciganitri, alamat Subang, Jalan Raya 2 Sukamandi, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Jenis usahanya yaitu perusahaan properti. Kegiatan usahanya itu memproduksi perumahan atau hunian. Pemilik usahanya yaitu saya sendiri, Famia Turizkia, tahun berdirinya 2020. Struktur organisasi, dan ini struktur organisasi perusahaan kami. Ya, di sini ada kajian aspek legal. Nama perusahaannya PT AST Family, akte notaris, bentuk perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, izin gangguan atau header, izin mendirikan bangunan, tanda daftar perusahaan, NPWP, cakupan usahanya, luas tanah, luas lokasi, cakupan pasar, modal sendiri, modal pinjaman, dan total dana investasi. Ini ada kajian aspek pasar dan peluang pasar. Yang pertama ada segmenting. Kebutuhan perumahan yang strategis itu menjadi hal yang sangat bagus bagi masyarakat atau keluarga. Lokasi properti Pesona Ciganitri Subang bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengahnya. Targetingnya bisnis properti Pesona Ciganitri yaitu pasar wilayah Jawa Barat kelas menengah dan memiliki segmen pasar yang dituju. Positioning Pesona Ciganitri di Subang ini tidak kalah dengan properti-properti lainnya. Karena memiliki inovasi model properti baru, Pesona Ciganitri Subang menggunakan bahan baku lokal seperti pondasi atau batu kali. Bauran pemasaran yang pertama ada produk, kelengkapan fasilitas umum dan sosial yang dimiliki saat ini walaupun sudah merupakan kekuatan. Yang kedua ada tempat. Lokasi Pesona Ciganitri Subang merupakan kekuatan di masa mendatang. Yang ketiga ada harga. Secara umum kebijakan harga yang diterapkan Pesona Ciganitri Subang sangat fleksibel. Yang keempat promosi. Promosi dapat dilakukan secara periodik untuk meningkatkan konsumen. Yang teknis, teknologi dan operasional. Yang pertama ada sasaran pasar, yang kedua ada jumlah produksi. Kebutuhan teknis. Jumlah kebutuhan nilai lokasi yang idealnya 100, Subang 99, Purwakarta 55, dan Bogor 55. Nah, di sini berdasarkan metode penilaian hasil valu, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih adalah Subang 99. Nah, di sini ada bangunan. Yang pertama, gudang bahan bakunya 400, gudang bahan baku utama 750, ruang produksinya 200, dan ruang pemasarannya 900. Itu luasnya. Kemudian ada bangunan kantor, ruang pemimpin 35, ruang manajer 35. Dan jumlah semuanya itu ada 134. Nah, ini peralatan produksi mesin utamanya bisa dilihat oleh teman-teman. Dan di sini ada bahan baku utama. Dalam Pesona Ciganitri terdapat beberapa macam yang diperlukan dengan bahan-bahan yang berbeda-beda, yaitu seperti pondasi batu kali, kolom bertulang, struktur dinding bata merah, plesteran, acian, finishing. Siklus produksinya yang pertama cara membeli rumah cash tunai, dilunasi paling lambat 10 hari. Yang kedua tunai bertahap, dapat diangsur setiap bulan sebanyak 4 kali
4 bulan angsuran masing-masing. Ada kajian aspek finansialnya, total add-nya 14 miliar 1904 185.625. Nah, kas bersihnya itu 28 miliar 1046.558. DF-nya totalnya 2,988 dan kas bersihnya 16 miliar 660. Kemudian di sini ada payback period 12 bulan, 4,6 bulan, 5 bulan. Nah, 4 tahun 5 bulan maka investasi itu diterima. Ada average total add dibagi umur ekonomis. Nah, hasilnya 2 miliar 838 837 125 dibagi 5 tahun. Rata-rata add dikali 100 investasi. Nah, hasilnya itu 100% sama dengan 30%. Usaha ini layak untuk didirikan karena standar pengukuran tersebut. Kesimpulan yang pertama, analisis kelayakan aspek legal Pesona Siga Niti Subang sudah melengkapi berkas-berkas perizinan usahanya. Yang kedua, analisis kelayakan aspek pasar dan peluang pasar menjelaskan mengenai segmentasi pasar, sasaran, posisi pasar. Yang ketiga, analisis kelayakan aspek teknis, teknologi, dan operasional menjelaskan mengenai rencana cakupan produksi atau operasi. Yang keempat, analisis kelayakan aspek finansial menghasilkan nilai kriteria. Nah, di sini bisa dilihat sebagai berikut: PP selama 4 tahun 5,5 bulan, ARR-nya sebesar 30%, NVP-nya sebesar 7.431.324, IRR-nya sebesar 0,19%, PI-nya 1,80%. Di sini ada data pustakanya Dr. Kasmir SE dan Jakfar SE MM 2017, Studi Kelayakan Bisnis edisi revisi Jakarta. Ada testimoni dari 5 mahasiswa, bisa dilihat satu persatu ya teman-teman.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan, selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.